warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu? Baik. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau kalian sudah siap belajar, mari kita berdoa ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu agar supaya pembelajaran kita memberikan berkah pemahaman kepada kita. Doa dipimpin oleh Geisha. Silakan Geisha. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua sudah ya? Hadir. Gusti sudah sehat? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Gusti sudah sehat, sudah bisa kembali bersama kita ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, masih ingat ya? Masih? Masih. Sekarang Ibu mau bertanya ya. Ya, ada pertanyaannya Ibu, yaitu apakah virus termasuk makhluk hidup? Tidak. Mengapa? Karena tidak memiliki sel. Ya, karena virus tidak memiliki Sel. tidak tersusun atas Sel. Oke, baik. Hari ini kita juga akan belajar ya mengenai makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi pelajaran kita kali ini yaitu mengenai klasifikasi ya. Tujuan kita atau manfaat kita mempelajari klasifikasi ini ya. Yang pertama itu ya agar kita mengenal makhluk hidup. Kemudian yang kedua, agar kita memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, yaitu manfaat yang kita peroleh dari mempelajari klasifikasi ini adalah untuk mengenal ya hubungan kekerabatan ya antar makhluk hidup ya. Jadi di muka bumi ini ya, di muka bumi ini ada ribuan ya flora dan fauna ya. Di Indonesia saja ya, di Indonesia saja kita juga memiliki beraneka ragam flora dan fauna ya, yang semua itu adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Di kita ya, kita sebagai umatnya ya harus melestarikan makhluk hidup ya agar tidak punah. Dan juga makhluk hidup ini ya kita butuh ya, kita membutuhkan mereka ya. Ya, makanya harus dilestarikan dan dijaga. Oke. Nah, sekarang itu akan masuk ya. Jadi materi kita hari ini yaitu dengan judul mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan kajian literatur dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup untuk mengelompokkan makhluk hidup ya. Jadi tujuan inilah yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini ya. Ibu harapkan kalian ya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Kita lanjut ke persepsi kita ya. Nah, di sini perhatikan di sini ya. Ada gambar yang ditayangkan ini. Coba kalian lihat. Gambar apa ini ya? Yang ini apa? Warung. Yang sebelah sana apa? Swalayan. Nah, pertanyaannya ya. Pernahkah kamu pergi berbelanja ke warung dekat rumahmu atau sekolahmu? Pernah. Pasti pernah ya. Kemudian kalian pasti ya melihat isi dalam warung atau swalayan tersebut ya. Nah, biasanya itu ya. Nah, itu tertata dengan rapi. Sekarang bagaimana pedagang itu ya mengatur barang dagangannya? Dikelompokkan. Disusun. Ya, ada lagi? Dirapikan. Ada lagi? Ya? Ya, apa lagi? Ya, makanan dengan
Ya, kira-kira ini kalau pedagang ini mengatur dagangan ini termasuk apa dia? Untuk apa dia? Ya, untuk memudahkan dia ya. Memudahkan dia melihat barang dagangannya dan juga memudahkan untuk pelanggan yang akan berbelanja di tokonya. Ya, supaya kita tidak sibuk. Oh, tinggal di sana. Oh, susunya di belakang sana. Kopi di belakang sana. Roti di belakang sana lagi. Ya, repot kan? Ya, makanya pedagang itu ya mengatur barang dagangannya sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya. Jadi itu adalah tujuan dari pedagang itu ya. Jadi dia mengklasifikasikan barang dagangannya sesuai dengan jenisnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke asesmen awal kita ya. Ya, asesmen awal kita. Ya, ini ya, silakan kalian kerjakan dulu ya. Ini adalah soal pretest ya. Pretest. Ya, pretest jumlahnya 5 nomor ya. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda ya. Silakan kalian isi ya. Kalau sudah selesai, silakan nanti dikumpulkan di mejamu ya. Nanti ibu yang ambil. Ya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Ya, jangan lupa kalian menuliskan namamu, kemudian kelasmu dan sekolahmu, ya, supaya mudah untuk ibu memeriksa ya, ya dan memberikan nilaimu. Sudah? Oke. Ya. Selesai ya. Jadi ini adalah soal pemahaman awal kalian ya. Baik. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan asesmen pemahaman awal, kita akan lanjut ke materi inti kita ya. Ya, jadi kalian silahkan memperhatikan video yang akan kita tayangkan ini. Ya, silakan, ini adalah ya paper ya. Ya, silakan diamati dan ditonton baik-baik ya. Dan, karena nanti ibu akan bertanya mengenai isi video ini. Bu Arya. Siapa lagi? Daniel. Ya, oke. Sudah selesai semuanya. Ya, saya mau tanya dulu ya. Apa yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Hewan. Ya, jadi ada
beraneka ragam hewan ya. Ada gajah, kemudian ada kuda nil, ada kera, ya. Kemudian ada singa, ada cetak, ya. Itu adalah ragam hewan ya. Ragam hewan ini harus kita kelompokkan ya. Jadi inilah tujuan kita ya untuk mempelajari ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengelompokkan hewan-hewan yang kalian lihat di video tersebut? Ya, satu, melihat apa Gusti? Melihat bersamaan jenis. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Melihat bentuknya. Ada lagi? Berdasarkan jumlah kakinya. Ada lagi? Ya, melihat apanya? Berdasarkan habitatnya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Apa Gusti? Pas. Oke, jadi ya semua yang kalian jelaskan itu ya, yang sudah sebutkan tadi ya, itu sudah termasuk dalam cara-cara mengklasifikasi ya. Ini adalah contoh ya. Contohnya ini hewan vertebrata ya, atau hewan bertulang belakang ya. Jadi contohnya ini, yang pertama kita lihat dulu ya ciri-ciri fisiknya ya, ciri-cirinya. Ya, yang pertama itu apakah berambut ya. Nah, kemudian kalau ya berarti dia mama dia. Ya. Kalau dia tidak berambut ya. Nah, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Apakah berbulu? Kalau dia tidak berambut ya, apakah dia berbulu? Ya, ada lagi cirinya ya. Ya, kalau dia ya, dia digolongkan sebagai apes atau burung ya. Nah, kemudian kalau dia tidak, ya lanjut lagi. Apakah kulitnya kering? Ya, kemudian dia lanjut lagi. Kalau dia ya, dia tergolong berkulit ya. Dia bersisik, tidak negara ya. Ya, apa lagi bersisik? Ya, kalau dia ya, dia masuk dalam pisces atau ikan. Kalau dia tidak, berarti dia masuk dalam golongan amfibia ya. Jadi ini adalah contoh kunci dikotomi ya. Jadi contoh dikotomi, kunci dikotomi. Jadi para ilmuwan itu ya membuat kunci identifikasi ya untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Ya, sekarang kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke pengerjaan LKPD kita ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD ini ya. Jadi LKPD ini ya berdasarkan masalah tadi ya yang telah kalian lihat di awal ya. Jadi silakan kalian kerjakan LKPD ini ya. Nah, kemudian ya kalian bisa mencari ya berdasarkan kajian literatur, bisa menggunakan bahan Anda yang dibagi bisa ya. Ya, kalau ada yang menggunakan handphone ya, boleh juga ya, silakan. Nah, jadi Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik ya mengenai mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Jadi di sini ya, di sini ada dua kegiatan ya. Kalian akan mengklasifikasikan berbagai jenis hewan ya. Ini didasarkan pada masalah kita di awal tadi ya yang telah kalian lihat ya. Jadi kalian telah melihat tadi video tayangan ada beraneka ragam makhluk hidup ya. Jadi kita mau mengklasifikasikan dia atau mengelompokkan dia ya. Jadi identifikasi semua ya. Ya, kemudian tuliskan juga ya bagaimana karakteristik hewan yang diamati dengan kunci determinasi format tabel. Ya, di sini ya silakan kalian identifikasi ciri-cirinya. Kemudian ini yang kedua, ini pertanyaan yang kedua ini, silakan kalian perhatikan format ini ya, determinasi format tabel ya. Silakan kalian lihat ini untuk menjawab soal nomor 2 ya. Nah, kemudian ya yang terakhir nomor 3 ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompokmu ya, bersama teman kelompokmu. Kemudian buatkan kesimpulan dari kegiatan kalian ya. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD ini ya, nanti kita akan menampilkan di depan sini ya. Dia akan menampilkan setiap kelompok ya,
setiap kelompok akan menampilkan jawaban mereka di depan ya. Jadi setiap kelompok, dan kemudian kelompok yang belum tampil ya diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan atau memberi pertanyaan. Ya silakan dulu didiskusikan ya dan menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD ya. Kira-kira sudah? Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai, sekarang ya silakan kelompok yang ibu tunjuk dulu ya, yang ibu tunjuk dulu ya untuk memulai presentasi kelompok kita ya. Ya silakan kelompok 3 dulu ya. Ya silakan kelompok 3, silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok ya. Ya boleh 2 orang, boleh 3 orang, silakan. Ya boleh boleh berpasangan di depan ya. Kemudian ingatkan lagi ya, untuk kelompok yang tidak tampil ya, yang belum dapat giliran ya, silahkan ya bertanya atau menanggapi atau memberi saran ya. Ya silakan dimulai.
habitat masing-masing hewan. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Ya, oke, berikan aplaus dulu. Ya, silakan untuk kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nama kelas untuk hewan 1 dan hewan 2. Hewan 1 Aves dan hewan 2 Pisces. Apa karakteristik yang dimiliki hewan 1 dan hewan 2? Hewan 1 memiliki karakteristik berbulu, hewan 2 memiliki karakteristik bersisik. Kesimpulan, kita dapat mengetahui karakteristik hewan dan dapat membedakan kelas-kelas hewan. Kita juga dapat mengetahui seluruh kelas-kelas dan jenis-jenis hewan. Dan kita juga telah mengamati jenis-jenis hewan dengan kelasnya dengan cara vertebrata. Ya, sudah? Ada yang mau bertanya? Beri tanggapan? Ada? Ya, Gusti, kelompok Gusti? Tidak ada? Ya, berikan aplaus dulu. Ya, jadi tadi kalian sudah berdiskusi bersama kelompokmu ya, untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan ya. Jadi kita lihat hewan yang pertama. Ya, tuliskan hasil identifikasi setiap hewan yang diamati. Ya, kita lihat ini ya, identifikasinya. Misalkan untuk ular ya. Ya, jadi dia, kalau ular cirinya mana semua? Ya, apa? Memiliki tulang belakang. Kemudian dia lanjut. Kedua, tidak memiliki rambut. Kemudian dia lanjut lagi ketiga, tidak memiliki bulu. Kemudian dia lanjut lagi keempat. Ya, keempat dia memiliki kulit kering. Ya, dia masuk dalam kelas reptilia. Ya, nah itu adalah ya, identifikasi cirinya ya. Jadi yang pertama ular, dia tidak ya memiliki tulang belakang. Nah, kemudian lanjut lagi tidak memiliki bulu. Nah, kemudian dia lanjut lagi ya tidak memiliki rambut dulu ya, baru tidak memiliki bulu. Kemudian dia lanjut memiliki kulit kering. Nah, kemudian yang kedua ya lihat di karakteristiknya ini. Dari karakteristik yang kalian sebutkan tadi atau yang telah kalian amati kemudian kalian identifikasi ya, lihat lagi di sini ya, kita langsung lihat ke formatnya. Berarti dia mulai dari 1B, kemudian dia lanjut ke 2B, dia lanjut ke 3, kan kunci determinasi format tabel. Jadi kalian identifikasi dulu ciri-cirinya ya, amati ciri-ciri fisiknya ya ciri-ciri tubuhnya ya. Nah, kemudian yang kedua, lihat untuk kelas yang berikutnya untuk kucing ya. Coba untuk kucing yang mana ini ciri-cirinya? Ya, memiliki tulang belakang. Kemudian memiliki rambut. Ya, berarti dia 1B ke 2A, kelas maman. Sederhana itu ya boleh pakai itu. Kalau kita pakai yang tabel, ya kita lihat yang tabel. Ya, mudah itu menentukan ya. Ya, sampai di sini ada masalah ya mengenai penentuan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan ya. Ya, sudah jelas ini? Sudah? Ya, kalau sudah jelas, baik ya. Ya, kita akan lanjut ke post test kita ya. Jadi, karena kalian tadi ya sudah belajar ya, belajar bersama, berdiskusi mengenai materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan melakukan asesmen terakhir kita ya. Ya, asesmen terakhir kita ini ada soal post test. Ya, silakan kalian kerjakan lagi. Untuk Gusti, silakan tulis di kertas
Ya, silakan tulis di kertas Bu Gusti. Ya, silakan soalnya 5 nomor, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dijawab, jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan sekolah. Ya. Ya, sudah? Kalau sudah, ya silakan dikumpul di sini ya, di depan sini saja, taruh di meja. Ya. Ya, kita akan ke kegiatan penutup kita karena materi kita akan segera berakhir ya. Jadi, ya silakan dikumpul dulu. Ya, jadi Ibu akan memberikan ya penghargaan untuk kelompok yang sudah tampil tadi dan yang sudah memiliki kinerja yang baik ya. Jadi untuk kelompok yang belum memiliki kinerja yang baik ya, silakan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang sudah memiliki ya lebih giat lagi ya lebih giat lagi agar supaya kalian bisa ya mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Yang belum baik ya semua baik ya semua baik. Jadi yang belum ya mohon lebih banyak belajar ya, lebih banyak belajar dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh ya guru ya. Kemudian ya karena waktunya sudah mau berakhir ya, baik silakan dari kelompok ada mungkin yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Dari kelompok-kelompok mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian ya kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yang sudah Ibu rangkum ya, jadi berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita ya, jadi teknik pengelompokan makhluk hidup itu ya, jadi ada 2 ya. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan kunci dikotomi ya. Jadi kunci dikotomi ini adalah kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, oleh suatu jenis makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah kunci determinasi. Format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya silakan dulu ya kalian merefleksi dulu ya, refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, merefleksi dulu ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, silakan direfleksi dulu ya pembelajaran hari ini. Oke, kalau sudah, ya kalau sudah, silakan dikumpulkan di mejamu saja ya, nanti Ibu yang ambil. Di mejamu saja. Ya, kita akan menutup pembelajaran kita. Karena pembelajaran kita akan berakhir, ya silakan diletakkan dulu ya. Kita akan untuk pembelajaran kita. Ya, sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan di sini. Ya, oke. Karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya, jadi untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa ya. Berdoa